Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya terus tetap semangat. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja, agar kami boleh bersama menjadi pendengar firman-Mu yang setia, terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah bagi kami sekalian. Amin. Satu Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 20. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop rendahkanlah dirimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada ayat ke-14 sampai ayat ke-17 kita bisa melihat bagaimana sikap yang diberikan bahwa banyak orang yang bisa untuk menjadi pendidik, namun dikatakan hanya satu yang bisa menjadi bapa. Bahkan pada ayat yang ke-14 diawali dengan perkataan bahwa hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Di dalam suratnya Paulus ingin memperlihatkan bagaimana sikapnya, bahwa ia tidak hanya berperan sebagai seorang pendidik, ia tidak hanya berperan sebagai orang yang mengajar, tetapi lebih dari itu ia berperan sebagai seorang bapa. Di mana ketika seorang bapa, ia memperlihatkan bahwa ia juga bisa menjadi pendidik, ia bisa menjadi pengajar, ia bisa menjadi pemberi nasihat, ia bisa menjadi pemberi contoh, menjadi teladan dengan penuh kasih bagi anak-anaknya, yaitu bagi jemaat di Korintus. Oleh sebab itu, ia ingin menegaskan bahwa ketika ia melakukan suatu hal untuk melayani, untuk mengabarkan kabar baik, ia melakukannya seperti seorang ayah yang mendidik, yang memberikan nasihat, yang mengabarkan sukacita kepada orang yang dikasihinya, yaitu anak-anaknya. Bukan hanya sebatas pendidik dan yang dididik, namun lebih dari itu, ia mengajar, ia mendidik, ia membina, ia mendampingi dengan penuh kasih. Sebagai tanda pelayanannya dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian mari kita beralih ke ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ada sebuah penegasan bahwa jangan menyombongkan diri tentang apa yang telah kita terima, tentang apa yang telah kita dapatkan, dan tentang apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang telah kita terima, itu bukan karena sebatas kekuatan kita saja, atau bukan karena hasil dari kerja keras para rasul, namun itu semua adalah tentang bagaimana kuasa Allah. Dikatakan pada ayat ke-20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Paulus ingin mengingatkan kembali bagi jemaat di Korintus bahwa ketika mereka telah menikmati hasil yang baik dari usaha dan kerja keras para rasul, Paulus dan Apolos yang telah dicatatkan pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, maka ia kembali menasihatkan, ia kembali mengingatkan melalui Timotius, anaknya yang kekasih, bahwa apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan,
itu semua kita lakukan dengan ketulusan hati, bukan untuk kesombongan diri. Kemudian mari kita lihat bagaimana sikap yang berani yang diberikan oleh Paulus. Dikatakan pada ayat yang ke-16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Banyak orang yang bisa menyuruh untuk melakukan ini dan itu. Tetapi tidak banyak orang yang menyuruh sesuai dengan apa yang ia lakukan pula. Oleh sebab itu mari kita belajar dari Paulus, ia yang berani mengatakan turutilah teladanku, artinya ia sendiri telah menjadi teladan bagi dirinya dan dia juga berharap orang akan sama sepertinya, boleh menjadi teladan bagi setiap orang. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 20 dengan tema bulan Juli, yaitu melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Mari kita bersama mengingat kembali dan mengatakan pada diri kita bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan itu adalah untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk mengucap syukur atas apa yang telah kita alami, terlebih lagi kita melakukannya dengan penuh ketulusan hati, bukan dengan kesombongan diri, sesuai dengan perikop yang telah dikatakan, yaitu rendahkanlah dirimu. Mari kita bersama memiliki kerendahan hati, ketulusan hati, kemurnian motivasi untuk melayani. Jangan sampai kesombongan diri yang ada pada kita ketika kita melayani Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali menyadari bahwa hal yang kami terima saat ini tentunya melalui banyak pengorbanan yang telah Tuhan alami. Sama seperti para rasul, Paulus, Apolos, yang telah mengorbankan dirinya di dalam pelayanan. Banyak hal yang dilalui dengan tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebagaimana kami telah menerima hasil dari pemberitaan firman Tuhan, orang-orang yang ambil bagian di dalamnya, maka biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang kembali mewartakan kebenaran firman Tuhan, kabar baik kerajaan Allah. Agar kami terus diingatkan bahwa kami tidak patut untuk menyombongkan diri dengan hasil yang ada, karena semua itu adalah kuat dan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Jadikanlah kami pelayan yang melayani dengan kesungguhan hati yang didasarkan dengan kasih, seperti kami melayani orang-orang terkasih kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap hal yang terjadi adalah rancangan-Mu yang terbaik. Dalam setiap situasi dan kondisi, kami hanya berserah kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Amin.